Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla min ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat karena kita masih bernapas di dunia ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga karena kita masih diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semuanya, dan salah satu karomah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang beriman, buktinya adalah dia diberikan keistiqomahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Itu adalah bentuk karomah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik, ikhwah sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan tentang hadis, ya, mustalahul hadis. Dan sekarang kita sampai di pembahasan hadis al-mu'an'an dan al-mu'annan. Al-mu'an'an dan al-mu'annan. Perlu diketahui ikhwah sekalian bahwa suatu hadis dapat diterima dan ditolak, ya, dapat diterima dan ditolak adalah karena satu, terputusnya sanad. Terputusnya sanad ini bisa jadi dia tidak bertemu langsung atau tidak berguru langsung kepada syekhnya. Ya, mungkin dia mendengar dari orang lain, tapi ya dia nisbatkan kepada gurunya. Ini merupakan suatu kebohongan, ya. Jadi liqa dan muasyarah, bertemu atau dia berguru dengan suatu guru, dan muasyarah artinya dia sejaman dengan gurunya, atau dia dapat dapat bertemu dengan gurunya. Dalam periwayatan hadis, ya, oleh para ulama, hadis dijadikan syarat untuk mengetahui kualitas sanad suatu hadis. Jadi, ya, liqa dan mu'asarah itu dijadikan patokan oleh ulama hadis sebagai syarat untuk mengetahui kualitas, ya, sanad sebuah hadis. Khususnya dalam hadis yang kita ceritakan ini adalah hadis al-mu'an'an dan hadis mu'annan. Maka kedua syarat ini, yaitu liqa dan mu'asarah, harus digunakan untuk menentukan bersambung tidak sanad hadis tersebut kepada Rasulullah SAW, sehingga dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih. Pembahasan hadis al-mu'an'an, ta'rifuhu, ya, definisinya, al-mu'an'an adalah al-isnad allazi fihi fulanun an fulan.
Hadis mu'an'an adalah hadis yang dalam matan rantai sanadnya ditemukan adanya kalimat fulan dari fulan, fulan an fulan, fulan an fulan an fulan an fulan, dia memakai kata an, ya, maka dikatakan ini hadisnya adalah hadis mu'an'an karena dia, ya, memakai kata mu'an'an, an fulan an fulan an fulan an fulan. Jadi setiap hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata an dari, ya, maka kita katakan dia adalah hadis mu'an'an. Ya. Baik. Seperti contoh misalkan marwahu Ibnu Majah. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Muawiyah bin Hisham, haddatsana Sufyan an Usama bin Zaid an Utsman bin Urwah an Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Nah, hadis ini ya ikhwah, ya, hadis ini adalah hadis mu'an'an karena terdapat di dalam hadisnya an seperti itu. Seperti misalkan, ya, hadatsana an Usamah bin Zaid an Utsman bin Urwah, an Utsman bin Urwah an Urwah an Aisyah. Ini hadis mu'an'an, ya, an fulan an fulan an fulan an fulan, seperti itu. Maka dikategorikan oleh ulama hadis mu'an'an dan hadis mu'annan ini tergolong, ya, al-mulhaqat bil munqati, ya, termasuk dari pembahasan hadis munqati. Itu dia, dikaitkan dia. Taib. Hukumnya berbeda pendapat ulama. ذهب الجماهير من أصحاب الحديث إلى أنه متصل بشروط واتفقوا على شرطين منهما. Jadi ulama berselisih apakah hadis mu'an'an ini adalah hadis yang diterima, hadis yang muttasil, yang bersambung sanadnya, atau hadis yang terputus sanadnya. Maka ada yang mengatakan bahwasanya dia munqati, terputus sanadnya sampai, ya, bersambung jelas, sampai jelas bersambung sanadnya. Yang kedua, was-sahih allazi alaihi al-amal, boleh dia kita beramal dengan hadis mu'an'an tapi dengan syarat. Nah, inilah ittifaq para ulama hadis, ulama fikih dan ulama usul, ya, mereka memberikan syarat. Yang pertama adalah alla yakuna al-mu'an'an mudallisan. Hadis alla yakuna al-mu'an'an, hadis yang mu'an'an itu, ya, tidak boleh tadlis. Tidak boleh tadlis. Kemudian yang kedua, an yumkina liqa' ba'dihim bi ba'din. Boleh, ya, mungkin saja bertemu sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Amma syurutul mukhtalaf fiha ziyadatan ala ma sabaq. Adapun syarat-syarat yang diperselisihkan, yaitu adalah syarat yang tidak yang terpenuhi dua yang tadi. Seperti misalkan subutul liqa, yaitu harus menetapkan bertemunya. Nah, berselisih di sini. Seperti perkataan Bukhari, Ibnu Madini dan para pentahqiq hadis yang lain. Kemudian tulus suhbah, lama dia bergaul. Nah, ini seperti perkataan Abu Muzaffar As-Sam'ani dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ma'rifatuhu bir riwayati anhu, mengetahui, ya, dengan periwayatan jalur darinya. Seperti perkataan Abu Amr Ad-Dani, ya, Abu Amr Ad-Dani. Maka tiga syarat ini yang di bawah ini yang diperselisihkan, tidak disepakatin oleh para ulama semuanya. Nah, ikhwah sekalian, bahwa dua syarat yang ini
dua syarat, alla yakuna al-mu'an'an mudallisan, an yumkina liqa' ba'dhum bi ba'din. Ini adalah syarat yang disepakatin oleh para ulama hadis, ulama fikih, dan ulama usul. Kemudian hadis mu'an'an. Hadis mu'annan. Apa yang dimaksud dengan hadis mu'annan? Hadis mu'annan ya adalah, definisinya kita ketahui dulu ya. Hadis mu'annan adalah qaulur rawi haddatsana fulan anna fulanan qala. Hadis mu'annan adalah ya periwayatan hadis haddatsana fulan anna fulan qala. Dia memakai kata anna ya, anna fulan anna fulan anna fulan. Taib. Hukumnya bagaimana? Qala Ahmad wa jama'ahu wa munqati hatta yatabayyan ittisaluhu. Ya, kalau pakai anna itu juga dikatakan oleh Imam Ahmad dan sekelompok dari kalangan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya itu hadis hukum mu'annan adalah munqati. Sampai jelas dulu ya, bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua, qala jumhur anna hukmu ya, hukum anna, hukum hadis mu'annan itu sama seperti hukum hadis mu'an'an ya, memiliki dua syarat ya, memiliki dua syarat. Kemudian hadis mu'an'an itu tidak boleh, hadis mu'annan itu tidak boleh dia tadlis ya. Kemudian mungkin bertemu sebagian rawi dengan sebagian yang lain, itu dia. Wa mutlaquhu mahmulun 'ala as-sama'i bisyurutil mutaqaddimah ya, wa mutlaquhu mahmulun 'ala as-sama'i bisyurutil mutaqaddimah. Baik, ini adalah pembahasan dua hadis ya mu'annan dan mu'an'an. Ikhwah sekalian, berkenaan dengan dua hadis mu'an'an dan mu'annan ini ya, bisa diterima hadis tersebut, dan bisa juga ditolak, asalkan harus adanya mu'asarah dan liqa. Taib, jadi ulama ahli hadis berkomentar bahwa hadis yang di dalam periwayatannya menggunakan cara seperti hadis mu'annan dan hadis mu'an'an ya, bisa berstatus sama dengan hadis muttasil dengan adanya dua syarat. Yang pertama tadi yang Anda katakan ya, yaitu ishtiratul mu'asarah. Ya, jadi yang pertama adalah an yumkina liqa' ba'dihim bi ba'din, maksudnya itu adalah ya, bertemu sebagian mereka dengan sebagian lain, itu adalah al-mu'asarah atau al-liqa', ishtiratul liqa', itu dia. Taib, persyaratan mu'asarah dan liqa' dalam periwayatan hadis sangat berkaitan dengan ilmu rijalul hadis ya, sangat berkaitan dengan ilmu rijalul hadis, yaitu suatu cabang ilmu hadis yang mempelajari keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain dari itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Nah, ulama hadis salah satu alasan mereka lebih mengutamakan kesahihan kitab Imam Bukhari dibandingkan kitab Imam Muslim ialah Imam Bukhari mensyaratkan kedua persyaratan di atas dalam menyeleksi hadis-hadis di dalam kitabnya. Adapun Imam Muslim mencukupkan pada syarat mu'asharah saja. Jadi ya ikhwah, kalau Imam Bukhari ia mensyaratkan kedua syarat di atas dalam menyeleksi hadis-hadis di dalam kitabnya, maksudnya liqa, harus liqa, dan harus mu'asharah, harus sejaman. Sedangkan Imam Muslim ia mu'asharah saja. Taib,
Ada beberapa kitab biografi para perawi hadis. Para ulama telah membukukan riwayat hidup perawi-perawi mulai dari tingkat sahabat sampai para pentakhrij hadis. Ya. Di antaranya adalah kitab yang berkaitan khusus dengan sahabat, yaitu kitab Ma'rifat Man Nazala Minas Sahabah Sairal Buldan, dikarang oleh Imam Ali bin Abdullah Al-Madini. Yang kedua adalah Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, karangan Abu Umar bin Yusuf bin Abdullah yang masyhur dengan nama Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi. Yang ketiga adalah Usudul Ghabah fi Ma'rifati As-Sahabah. Nah, kemudian kitab yang disusun berdasarkan tingkat perawi termasuk sahabat, tabi'in dan tabi'in adalah kitab At-Tabaqat karya Imam Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Kemudian kitab At-Tabaqat Al-Kubra, kitab Tabaqat Al-Muhaddisin. Taib, inilah beberapa karangan kitab untuk mengetahui rijal al-ahadis dari kalangan sahabat dan selain daripada mereka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan dua hadis ini. Jadi kesimpulannya, ya, suatu hadis mu'an'an dan mu'annan dapat dikatakan setingkat dengan hadis muttasil, yaitu apabila memenuhi syarat mu'asarah dan liqa. Mu'asarah adalah setiap tingkatan perawi pernah hidup dalam satu kurun waktu dengan tingkatan perawi di atasnya. Kemudian yang kedua adalah liqa, ialah setiap tingkatan perawi pernah bertemu dengan tingkatan perawi di atasnya. Kemudian Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mensyaratkan kedua syarat tersebut. Adapun Imam Muslim mencukupkannya pada persyaratan mu'asarah saja. Kemudian apabila suatu hadis memenuhi syarat mu'asarah dan liqa dalam periwayatannya, maka hadis itu dapat diterima dan dijadikan hujjah. Jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka hadis tersebut dianggap cacat dan tertolak. Kemudian yang keenam, apakah seorang perawi pernah hidup semasa atau bertemu dengan perawi pada tingkatan di atasnya, dapat diketahui dengan mempelajari ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai sejarah dan keadaan para perawi. Inilah ya dapat yang saya sampaikan, lebih dan kurang ya antum ambil manfaatnya, ya, catat ilmu yang ada di pembahasan kita. Kita tutup dulu dengan doa kafatan majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.